Sustainable is the new sexy. Kata berkelanjutan dimaknai lebih belakangan ini dalam kehidupan, termasuk dalam fashion, di mana pilihan kita sekarang akan berdampak pada kehidupan yang akan datang serta generasi berikutnya. Proses pewarnaan ecoprint dalam fashion atau botanical printing adalah proses pemindahan warna serta bentuk dari bagian-bagian tumbuhan hidup, umumnya daun dan bunga, ke dalam media kain. Mas, ayo Mas, Yuk, ngobrol di sini. Mas Riki, oke. Silakan. Yup. Silakan orang saya numpang di sini ya. Saya lagi bersama dengan Mas Goge Nugroho, seorang artisan ecoprint asal Solo. Mas, terima kasih banget udah menerima kami ya di workshopnya Mas yang sangat nyaman ini ternyata. Karena nggak ada bau-bau limbah dan lain-lain ya Mas ya. Bau alami. Bau alami semua. Nah, bau seger. Iya, enak banget loh wanginya. Mas, aku penasaran banget soal ecoprint. Jadi sebenarnya si ecoprint ini, kita bilangnya ada botanical printing juga ya. Masuk ke Indonesia resminya kapan sih Mas? Saya nggak tahu pastinya ya, tapi yang pasti sebenarnya kita flashback dulu ke belakang bahwa sejarah ecoprint itu sebenarnya diperkenalkan oleh salah satu seniman dari Australia. Dia namanya India Flynn. Dia itu terinspirasi bahwa sebenarnya kain-kain itu pewarnanya itu bisa menggunakan selain pewarna sintetis. Bisa ambil dari riset dia itu bisa mengambil dari tumbuh-tumbuhan, dedaunan, bunga, akar. Nah, jadi itu bisa karena sebenarnya dari alam itu sudah bisa menciptakan pewarna alaminya sendiri yang bisa diterapkan sebagai pengganti pewarna sintetis. Nah, resminya kalau berdasarkan cerita-cerita para pelaku ecoprint sebenarnya di tahun 2016. Jadi diperkenalkan di Indonesia itu tahun 2016 baru aja sebenarnya. Boomingnya itu ya saat COVID-19 itu, bahkan sampai sekarang. Jadi berangkat dari keresahan bahwa limbah yang dihasilkan dari proses pewarnaan pewarna sintetik itu mengganggu apa ya? Kehidupan. Iya, pokoknya sangat tidak berkelanjutan gitu ya Mas ya. Betul, terutama untuk air ya, kualitas air. Dan bedanya dengan sintetis itu untuk ecoprint ini kan dia nggak bisa sama dengan satu yang lain. Itulah keunikannya. Itu uniknya nggak bisa direplikasi ya Mas ya? Nggak bisa. Secara konsep mungkin bisa, misalnya mau dibikin motif seperti ini, tapi nggak mungkin sama persis. Benar, karena ukuran daunnya pun berbeda, ukuran bunga juga berbeda ya. Waktu aku pertama kali lihat ecoprint, aku kayak ngerasa ini sebuah teknik yang sangat baik ya. Cuma waktu ngelihat pewarnaan kain, apalagi dengan kain pada dasarnya kan diwarnai dengan bahan-bahan alami juga ya Mas ya. Begitu, nih kayak ini kan warnanya coklat ya. Kok aku ngerasa ini nggak pernah jauh dari kearifan lokal kita ya? Ya memang Mas, karena memang sebenarnya teknik pewarnaan kain itu sebenarnya kan udah jadi zaman nenek moyang kita. Seperti misalnya untuk menciptakan warna coklat seperti tadi pakai kayu-kayu yang seperti ini kan misalnya. Nah, ini dari kayu mangrove tadi misalnya ini bisa menghasilkan warna coklat atau bisa jadi warna yang seperti ini. Nah, ini kayu secang ya? Kayu secang yang tadi. Ini hasilnya akan seperti apa Mas warnanya? Tergantung tingkat kepekatan yang kita inginkan. Misalnya kalau misalnya mau agak pekat seperti ungu tua ya perasaannya kita banyakin aja. Seperti itu. Jadi mau warna ungu kemuda-mudaan seperti ini nih. Nah, itu dari warna secang seperti kombinasi. Seperti itu. Jadi emang nggak pernah jauh dari apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang. Iya, sebenarnya semua orang bisa mengerjakan seperti ini sebenarnya. Semua bisa sebenarnya. Gitu. Mas, untuk teknik dari ecoprint sendiri, aku pernah dengar ada pukul, kukus, dan juga rebus gitu ya. Kalau teknik memukul, berarti benar-benar dipukul tuh satu-satu? Iya, jadi kalau pukul, rebus, dan kukus itu kan sebenarnya tinggal berapa banyak volume ecoprint yang mau kita inginkan. Kalau misalnya kainnya panjang, terus mau kita pukul-pukul gitu kan. Nah, cuman kalau misalnya pukul-pukul gitu, untuk kain-kain yang tipis, nah itu nggak memungkinkan bisa pakai, karena bisa merusak. Kan. Biasanya kalau pukul itu bisa kain levis misalnya, nah itu bisa tuh. Gitu. Terus terkait estimasi waktu, kan nggak mungkin kalau misalnya kain lebar gitu kan. Pakai yang pukul-pukul gitu kan mau selesai berapa bulan misalnya kan gitu. Nah, kalau teknik kukus itu kita ingin mendapatkan kualitas kepekatan warna yang kita inginkan. Kayaknya lebih terjamin ya Mas kalau kukus ya? Betul, dan dari volume produksi kita bisa lebih banyak seperti itu. Nah kalau merebus? Kalau merebus itu nanti sih kita agak sulit mengontrol pencampuran warnanya. Betul. Misalnya kita mau pengen warna seperti ini nih,
misalnya mirip seperti nanti pas setelah kita rebus kan kita nggak tahu nih kadar berapa rebusnya apa gimana itu kita walaupun nanti motifnya sama, cuman gradasi warnanya mungkin pasti berbeda. Itu aja sih sebenarnya perbedaan. Hanya tingkat teknik itu mempengaruhi waktu, kualitas gradasi warna itu aja. Dan juga jumlah produksi ya. Melalui serangkaian proses yang unik, EcoPrint jelas berbeda dengan teknik pewarnaan lain yang melibatkan berbagai bahan kimia dalam proses pewarnaan dan belum lagi limbah yang tercipta. Ada tantangan tersendiri bagi para artisan atau seniman EcoPrint untuk bisa memindahkan daun dan bunga ke dalam kain. Untuk itu mereka menggunakan teknik khusus dalam pembuatan EcoPrint, sehingga kolaborasi antara dua material ini, yaitu daun dan bunga, serta kain dapat terjalin sempurna. Bagi para pecinta fashion, teknik EcoPrint yang unik ini menjamin bahwa produk yang dihasilkan adalah handmade dan one of a kind. Karena warna, serat, dan pola tidak dapat direplikasi.